wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini Ibu akan mengajar dua kelas, yaitu kelas 3 dan kelas 4, karena guru kelas 4 sedang tidak masuk karena sakit. Jadi nanti kalau Ibu pindah di kelas 4, tolong kalian jangan ramai sendiri. Baik, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Pada pelajaran kali ini, Ibu mempunyai sebuah gambar, yaitu ini gambarnya. Ini gambar apa anak-anak? Betul sekali, gambar matahari. Siapa yang tahu fungsinya matahari bagi kehidupan di bumi itu apa saja? Coba sebutkan. Ya, betul sekali, yaitu salah satunya sebagai sumber energi terbesar di bumi. Materi yang kita bahas akan ada hubungannya dengan matahari ini. Jadi tema 7 tentang energi dan perubahannya, subtema 1 sumber energi, pembelajaran ke-1. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar kelompok. Dalam satu kelas ini akan Ibu bagi menjadi 5 kelompok dengan masing-masing 4 siswa. Di sini Ibu akan memberikan sebuah gambar. Tugas kalian adalah mengidentifikasi apa saja yang ada dalam gambar ini. Baik anak-anak, sementara kalian mengerjakan, Ibu akan pindah dulu ke kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Di sini Ibu akan mengajar kalian karena bu guru kalian sedang tidak masuk karena sakit. Ibu akan melanjutkan materi yang telah diajarkan bu guru kalian, yaitu tentang tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan di tempat tinggalku. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi unsur intrinsik cerita fiksi dan siswa dapat menyebutkan perubahan benda akibat terkena gaya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembelajaran kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dengan masing-masing 4 siswa. Di sini Ibu akan memberikan kalian contoh cerita fiksi, yaitu asal mula Telaga Warna. Tugas kalian di sini adalah mengidentifikasi unsur intrinsik yang ada pada cerita ini. Sementara kalian mengerjakan, Ibu akan masuk dulu di kelas 3. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua hasil diskusinya? Kalau sudah, waktunya kalian untuk menampilkan hasil diskusi kalian. Tolong kelompok 4 maju ke depan dan menampilkan hasil diskusinya, sementara kelompok 1 yang menanggapi. Baik, hasilnya sudah bagus anak-anak. Mari kita identifikasi bersama dengan Ibu ya. Pada gambar ini terdapat gambar apa saja anak-anak? Ya, gambar matahari, ada gambar air, gambar tumbuhan, dan gambar tanah. Di sini berarti terdapat berbagai banyak sumber energi yang berfungsi bagi kehidupan manusia. Matahari juga mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti yang Ibu punya gambar di sini. Yang pertama, untuk membantu proses fotosintesis, yang kedua untuk mengeringkan baju, yang ketiga untuk mengeringkan makanan, dan yang terakhir untuk menghasilkan energi tenaga surya. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari sumber energi, mari kita membuat suatu karya yang bertema sumber energi juga. Jadi kita akan membuat suatu gambar dekoratif. Seperti yang Ibu punya contoh di sini. Di sini yang digunakan adalah kedelai dengan berbagai warna, membentuk suatu gambar, yaitu sumber energi matahari. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini berarti kita telah belajar apa saja? Yang pertama kita belajar tentang sumber energi. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Yang kedua, kita telah mengetahui gambar dekoratif. Betul sekali.
Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas individu yang dikerjakan di rumah, yaitu setiap siswa akan Ibu berikan gambar matahari ini. Jadi kalian nanti menempelkan biji-bijiannya di gambar ini dan diberi warna ya anak-anak biji-bijiannya. Baik anak-anak, Ibu akhiri pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah selesaikah hasil diskusi kalian? Kalau sudah selesai, mari kita tampilkan hasil diskusi kalian. Setiap kelompok menunjuk perwakilannya masing-masing untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusinya. Nanti kelompok lain menanggapi hasil diskusi temannya. Bagus anak-anak, semua sudah bisa ya cara mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam cerita fiksi. Baik, sekarang Ibu akan tambahkan penjelasan mengenai cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa anak-anak? Yaitu cerita berupa khayalan atau cerita rekaan yang tidak terjadi sebenarnya. Dari cerita tersebut, ciri-ciri cerita fiksi adalah yang pertama apa? Terdapat bagian lakon atau tokoh. Yang kedua, terdapat kejadian yang ditokohkan. Dan yang ketiga, bahasa tidak seragam. Yang keempat, kumpulan kejadian dirangkai menjadi suatu cerita secara berurutan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada materi gaya. Siapa yang tahu gaya itu apa? Oh iya, betul. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Sekarang siapa yang bisa mencontohkan satu contoh gaya? Ya, betul sekali. Gaya mendorong meja. Apa yang terjadi anak-anak jika kita akan mendorong meja? Ya, betul. Berarti meja itu akan berpindah dari posisinya. Jadi bisa disimpulkan, gaya itu mempengaruhi arah gerak benda. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat gaya. Yang pertama yaitu besar kecilnya gaya ditentukan oleh tarikan atau dorongan. Yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Dan yang ketiga, gaya dapat mengubah arah suatu benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Baik anak-anak, kalian sudah mengerti semua kan tentang materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini? Kalau sudah mengerti, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengenai cerita fiksi. Cerita fiksi itu cerita khayalan atau cerita rekaan. Dan yang kedua mengenai gaya. Gaya itu merupakan dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda yang dapat merubah arah gerak benda. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Tugasnya yaitu kalian mencari contoh gaya yang ada di sekeliling kita dan menuliskannya pada buku tulis kalian masing-masing. Tugas dikumpulkan minggu depan. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.